Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Yan. Nah, di trip kali ini perjalanan kita sama MacGyver, destinasinya adalah tempat yang paling mainstream ini. Paling mainstream kalau kalian tinggal di Jakarta atau lagi liburan ke Jakarta. Iya, Taman Marga Satwa Ragunan. Jadi sekarang weekend ya. Kebetulan hari Minggu. Ini jam 10 pagi. Kita coba trip ke Ragunan. Karena Ragunan itu udah bisa dibilang jadi apa ya? Destinasi wisata yang kudu atau wajib kalian kunjungin kalau kalian lagi di Jakarta. Atau buat kebanyakan orang yang tinggal di Jakarta mah pastilah ya pernah ke Ragunan setidaknya sekali gitu seumur hidupnya. Nah, sekarang rencananya nih rute yang kita lewatin itu melalui Kasablanka, Rasuna Said, terus saja sampai Mampang kan, baru sampai ke Ragunan. Gimana trafiknya ya kita lihat aja nanti ya. Kebetulan ini kan weekend. Kalau sekarang sih kelihatannya aman ya, lancar jaya. Jadi gue mau cerita sedikit soal experience gue motovlogging pakai Xiaomi 12 Lite 5G ini. Di video yang sebelumnya kan gue pakai di 24 fps ya. Itu ternyata cukup oke ya. Maksudnya ada kelebihannya juga. Kelebihannya adalah smartphone gue juga jadi nggak cepat panas sewaktu outdoor kayak gini nih. Terus juga lebih hemat baterai. Jadi bisa buat recording berjam-jam juga tuh kemarin. Ya plus minus ya, kekurangannya mungkin nggak smooth gitu kayak kita pakai di 60 fps atau 30 fps gitu ya. Tapi ya lumayan lah buat untuk preserve baterainya. Ini Kasablanka ini weekend ternyata kosong ya. Kalau biasanya macet ini kalau hari kerja. Ya namanya juga hari Minggu ya. Orang banyak istirahat juga kali ya di rumah. Atau mungkin rekreasi tapi rutenya yang nggak kesini ya. View-nya oke ya. Tuh ada gedung-gedung juga tuh. Langitnya juga alhamdulillahnya cerah. Jadi nggak mendung. Terus juga nggak terlalu panas. Cocok lah kalau buat kita riding ya. Jadi ya nyaman lah. Ini juga nggak tahu nih perjalanannya makan waktu berapa lama. Dari Rawamangun ke Ragunan Pasar Minggu. Sekarang kita udah di Rasuna Said ya. Ini kalau di Maps jalannya mah udah tinggal lurus doang nih. Informasi di Google Maps itu sekitar 12 menit. 12 menit, 18 menit.
atau 9 kilometer lagi. Untungnya nih jalannya kosong ya, kalau kalian lihat nih. Lega banget. Jalannya asik juga ya. Kalau kayak gini. Udah jalannya lancar, terus juga nggak ngebosenin. Ada underpassnya juga, terowongan. Enak lah ya. Di Mampang ini jalannya udah agak padat ya. Soalnya jalannya udah mengecil. Nggak selebar di Rasuna Said tadi. Tapi ya emang dasarnya hari Minggu, orang banyak libur ya tetap aja sih bisa jalan, nggak semacet hari kerja biasa. Nah, ini udah kosong lagi nih. Tapi kayaknya momen-momennya nih di depan padat ya. Di Maps juga udah tanda kuning soalnya. Macet depan tuh. Kita udah sampai di Pejaten. Apa nih namanya Pejaten? Oh, Pejaten. Jadi udah gak jauh lagi ya kalau dari map sih kelihatannya nih. Ini kalau kalian bisa lihat langitnya nih, kayaknya di arah selatan ini awan hujannya udah nampak ya. Emang sih beberapa hari ini nih di selatan nih hujan terus. Tapi di timur nggak hujan, alhamdulillahnya. Makanya kadang kalau gue mau jarak jauh itu ya, perjalanan jauh lah, itu gue ngeliat di AccuWeather dulu ya. Ini pencitraan satelitnya buat cuacanya itu gimana, potensi hujan apa enggak. Tapi sih tadi gue lihat di AccuWeather itu potensi hujannya kecil. Nah, tapi kalau kalian lihat langitnya nih udah kelihatan ya awan-awan hujannya. Mudah-mudahan aja nggak hujan sampai sore. Nah, kita ini udah nyampe di apa nih, Bumi Perkemahan Ragunan. Udah nggak jauh ya. Ini juga banyak orang-orang yang jualin, entah jual atau sewa atau apa ini. Terpal gitu, kayak terpal apa karung gitu. Gue terakhir ke Ragunan kapan ya? Lupa. Jadi jalannya juga udah lupa ingat patokan-patokannya. Oh, 2018. Iya, terakhir kali gua ke Ragunan itu tahun 2018. Soalnya waktu itu yang gue ingat, gue baru pindah kerja ya. Jadinya kalau nggak salah sebulan di tempat kerja yang baru, main ke Ragunan gue bareng keluarga. Ini parkirnya di mana ini? Agak bingung juga nih. Oh, parkir motor kiri. Siap. Jadi kiri ya. Ini pintu masuk depannya nih. Parkir motor utara, hari Minggu libur. Oke, kita masukin aja ya. Oh, sini. Tanpa STNK dan plat nomor dilarang masuk. Siap. Oke. Kita ke parkiran dulu ya. Mohon perhatian,
macet ya. Wah, banyak banget ini yang STNK dilarang masuk. rekreasi nih. Mohon siapkan kartu Jadi, JK Anda atau uang sebesar loketnya Rp45.000 antri ya. untuk pembelian kartu perdana JK. Kartu JK Luar digunakan biasa, untuk emang. pembayaran parkir kendaraan dan tiket masuk. Nggak salah kalau Berhati-hatilah dengan barang Ragunan bawaan ini Anda. dinobatkan Periksa sebagai kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan kendaraan. wisata Jangan paling sampai mainstream ada di barang yang Jakarta. tertinggal seperti kunci, handphone, karcis parkir. Wah, gila, rame banget nih kalau kalian lihat nih ya, weekend. Udah kayak orang mau pergi haji. Ngantrinya. Wah, gila ya, rame banget. Ini orang yang mau wisata di Ragunan. Ini kita masuknya dari mana ya? Nah, kita udah masuk di dalamnya ya. Wah, elah, ini ramai banget ini. Emang kalau hari Minggu di sini mah udah pasti rame ya. Niatnya sih gue mau kemari di weekdays, maksudnya hari biasa gitu kan. Ya, tapi kali-kali cobalah ya vibes-nya ketika weekend, biar berasa liburannya gitu loh. Gila men, rame banget. Jadi ini bisa dibilang apa ya, objek wisata yang banyak banget dikunjungi sama wisatawan di weekend ya. Aduh, mana lokasinya luas banget lagi. Ini sih bisa dibilang kita olahraga ya. Jadi ya kita sambil jalan ya. Kita lanjut lagi. Gila men, ini mah luas banget. Ini masih di depan aja. Udah bisa dibilang cukup menguras energi ya. Jadi memang ini lokasi wisatanya luas banget ya. Memang bisa seharian nih di sini. Oh, ini yang dibilang Merak Hijau katanya nih. Hey baby, baby, lihat kamera baby. Nggak nengok dia. Di sini banyak jajanan ya. Wah, kalian mah aman lah pokoknya kalau weekend ke Ragunan. Siapin aja duit yang banyak buat jajan-jajan ya. Gajah bro. Yo ya, lumayan nih. Ini spot paling favorit nih buat pengunjung tuh di Ragunan. Oh kan, banyak yang foto ataupun rekam gambar ya. Ngapain itu gajahnya tuh? Aneh-aneh aja kelakuan gajahnya.
Gajahnya. Gajahnya besar nih. Hidungnya panjang, hidungnya. Kandang komodo ya. Apa biawak nggak tahu lah. Pokoknya itulah ya. Rame juga nih spotnya nih. Kalau kalian bisa lihat nih banyak ya spot-spot untuk wisatanya. Jadi ya worth it banget sih buat kalian yang budgetnya minimalis, bisa ke Taman Marga Satwa Ragunan di Pasar Minggu. Kandang burung unta. Jadi kalau kalian lihat ya, kenapa dibilang burung onta? Karena kayak onta, tapi burung, bisa terbang. Wah, ini baunya kayak kandang sapi ya di burung onta ini. Persis banget kayak bau kandang sapi. Nah, ini nampakkan dari dekatnya ya. Dibilang burung, tapi onta. Dibilang onta, tapi burung. Boleh nggak ya kalau begini dipiara di rumah? Gimana ngasih makannya? Nah, ini directionnya ya, arah-arahnya nih. Kalau kalian bisa lihat banyak juga ya spot-spot menarik di Ragunan ini. Nah, ini lokasi yang cukup ikonik ya. Kalau kalian bisa lihat di sini nih, bisa dibilang ini pusat lingkar Ragunannya. Nah, ini nih yang ikonik di Ragunannya ya. Apa ini dibilangnya? Monumen monyet, patung monyet, atau apalah, nggak tahu lah ya. Pusat primata smujer, nggak tahu smujer apa artinya ya, ini awam. Yuk kita coba masuk aja yuk ya. Nah, kita udah masuk nih di pusat primatanya. Gue juga belum pernah kemarin nih, belum pernah masuk ke sini. Kayak gue juga penasaran nih ada apa nih di dalam sini. Jadi tuh kalau mau masuk ke pusat primata ini, kalian harus nitipin rokok sama korek ya. Ada tempat penitipan barangnya khusus, baru boleh masuk ke sini. Nah, ini jadwal pemberian pakannya ya. Nah, kita naik ke atas nih. Wah, lumayan capek. Napas dulu ya. Gue udah keringetan nih. Wah, capek. Naiknya capek. Jalannya capek. Ini rame banget ya. Terus juga ini udah ada kali 1,5 jam nonstop jalan. Luas banget ini Ragunan ini.
ambil napas dulu ya. Di situ kita lanjut lagi. Oke, setelah istirahat ya, kita coba lanjut lagi nih di Pusat Primata Ragunan. Wah, ini view-nya kalau dari atas nih ya. Wah, ada bokong gorila. Dipantatin kita sama gorila. Wah, jadi di dalamnya ini semacam lorong ya. Ini kalau bisa dilihat sebelah kirinya nih. Ini gue juga belum tahu nih dalamnya ini ada apaan. Kita coba ya, telusuri terus. Mestinya sih ada primatanya. Ini view di samping-samping koridornya ya. Nah, itu tuh gorilanya tuh. Secuil kecil. Jadi ini kayaknya di dalam ini tripnya udah dibuat rute khusus ya. Jadi pengunjung itu one way trip. Jadi sepanjang perjalanan ini emang udah diatur gitu. Sekarang kita turun ke bawah nih. Kalau kalian lihat nih, kayak main apa ya, Resident Evil. Atau mungkin kalau kalian yang tahu zaman era-era PSX atau PS1, Dino Crisis yang nyangkut di apa ya, kandang dinosaurus. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Nah, itu primatanya ya. Kalau kalian lihat mungkin agak jauh ya. Tapi kalau dari asli ini kayaknya dekat lah. Paling cuma berapa meter ya? 10 meter kali. Lebih sih, 10 meter mah. Banyak juga pengunjung yang antusias. Lumayan banyak juga nih spot-spotnya di Pusat Primata ini. Itu lutung perak namanya tuh. Lutung apa ya? Monyet lah pokoknya. Ini tunjuk arahnya ke arah goa ya, pintu masuk goa. Nggak tahu nih goa ini apa. Tuh, pintu masuk goa. Kita coba ke dalam aja ya. Pesan moral di depan pintu masuk goa nih.
Oke, jadi tadi itu di dalam goa ya, jalannya gelap. Oh, tapi lumayan lah, nggak panas dalam goa. Jadi ya lumayan experience-nya ya. Ramai pengunjungnya. Ada turisnya juga tadi di dalam. Ini sekarang kita udah keluar, kita ngaso dulu ya. Istirahat kalau dibilang emang. Oke, kita masih lanjut lagi nih. Nah, itu capek juga, gila. Capek bro. Kita masih lanjut lagi ya jalannya nih. Kita masih eksplorasi lagi. Waduh, ini baru masih di pusat primatanya aja nih. Kalau dari sini view danaunya bagus ya, pemandangannya oke lah. Oke, jadi kita udah keluar ya dari spot goa tadi. Ini kita udah keluar lagi. Gila, di dalam goanya aja itu panjang banget tadi. Panjang terus juga gelap ya. Jadi lumayan butuh tenaga lebih. Ini di dalam pusat primatanya aja juga luas banget ya. Gila loh, gue dari tadi jalan ada kali 1,5 jam, masih aja di dalam pusat primatanya nih. Nah, ini Benjamin Goldstone. Apa ini tulisannya nih? Nah, ini jadi katanya the first director of Ragunan Zoo tahun 65 sampai 78. Oh, ini kali ya. Ramai pengunjungnya ya. Jadi emang di weekend ini vibes-nya jadi kayak berasa liburan ya. Oke lah sekali-sekali ini. Kita udah di luar pintu pusat primata ya. Jadi ini kita udah menjelajah semua di pusat primata Smuzer. Sekarang kita udah keluar, udah ada di, kalau kalian lihat sini nih, udah ada di lokasi untuk keluar. Jadi kita explore luar lagi ya, ikut terus. Benar-benar ya capek. Ini berasa banget apa ya, olahraganya. Jadi ini mah bener-bener olah fisik kita. Ini katanya buaya muara ya. Mana buayanya? Gak ada buayanya. Apalagi nyelam kali ya buayanya. Kosong bos buayanya. Ada wahana air juga nih sini nih ya. Nah, orang banyak main bebek-bebekan. Kok bebek-bebekan? Perahu bebek. Aduh.
Wah, apa tuh? Rusak kayaknya ya. Rusa tutul. Banyak yang kasih makan juga ya. Lagi makan rumput ini rusa. Ramai pengunjungnya nih. Rusa sambar. Oh itu rusanya guys. Sendirian, gak ada temennya. Ngapain ini babi nih berdua nih? Berantem apa kawin ya? Namanya juga babi. Ini apa nih? Anoa tulisannya. Kayak kambing ya Anoa. Oh, di situ ada juga tuh. Nah, di pojok tuh. Sekilas kayak kambing kelihatannya Anoa. Aduh, ini apa nih? Kok bentuknya kayak rusa lagi ya? Tapi nggak ada tanduknya. Apa ini? Nggak tahu. Kambing kali. Oh, entahlah apa ya. Nah, ini nih Anoanya nih. Tuh. Dari dekatnya nih. Kayak kambing beneran. Ya. Kelihatannya kan kayak kambing kan ya? Makan dia. Waduh, bos, lapar bos. Kunyah terus. Nah. Ini juga ya. Oh, kami nggak lagi makan nih. Anoa juga sama. Tapi ini kayaknya putihan ya dari yang tadi. Blasteran kayaknya nih. Oh, salah lo tadi. So tahu ini namanya rusa bawean. Tuh, ada keterangan ya bos. So tahu main bilang Anoa aja. Yang tadi hitam Anoa, yang putih ini rusa nih. Pantesan kok beda. Oke, kita istirahat dulu ya sekarang. Wah, capek men. Gila ini mah. Ini gue berapa jam ya? Jalan terus. Tapi worth it sih emang, bener asli. Tempatnya bagus. Terus juga luas buat eksplorasi. Nggak rugi lah kalian bayar berapa ya? 4.000 untuk dewasa satu orang. Pokoknya rekomen banget sih. Wajib. Waduh, jalannya nanjak lagi kita nih. Waduh, bener nguras energi. Capek juga ya. Oke, gue tadi habis dari toilet. Toiletnya bagus bener, terawat. Nah, ini pintu utara. Kita coba naik ke atas ya, arah ke atas tuh. Kita mendaki lagi. Kandang burung kayaknya nih. Kita coba masuk ya. Ini kayaknya oke ya. Oh, kirain orang yang dilarang masuk. Sepeda listrik nggak boleh masuk. Tapi kalau pengunjung
pejalan kaki boleh masuk sini. Nah. Ini burungnya pada di atas ya. Tuh, ini kakak tua jambul kuning. Wah, kenceng banget ya teriak. Ngamuk ya kayaknya. Banyakan di atas burung. Iyalah, burung di atas lah. Di bawah ular namanya. Ini kakak tua raja. Nah, ini merak hijau ya. Gede juga ya. Wah, makanan dimakanin burung-burung kecil. Nggak apa-apa lah ya, berbagi kalau kata meraknya mah. Nah, ini merak biru albino. Ini kalau orang kita bilang mah siluman merak putih. Mitos di kita gua aja kali. Ini merak biru. Merak banyak ya varietasnya ya. Ini putih, biru, hijau. Apalagi nih? Kuau perak. Kuau apa? Kuau. Entahlah ya. Mungkin kalian tahu kuau itu apa? Tulisannya mah kuau perak. Di kandang burung ini rame juga nih. Ya, pengunjungnya banyak tuh. Jadi kayaknya ini memang lokalisasinya burung-burung unik-unik ya. Yang aneh-aneh nih ada di sini nih. Ayam kapas. Oh, ini bulunya beda nih. Kalau ayam biasa bulunya pendek. Kalau ini tebal gitu. Tapi mas penglihatan kok kayak biasa aja, kayak ayam aduan yang di tukang ayam aja. Entahlah ya. Nah, ini nih keren namanya. Namanya Dara Mahkota Victoria. Wow, ini keturunan bangsawan nih. Kalau kita mah biasanya burung dara dijadiin taruhan ya. Ini mah beda kelas bro, keturunan bangsawan nih. Ada Victoria di belakang namanya. Ini kakak tua Sulpurea. Kok sama aja kayak yang jambul kuning tadi ya yang depan. Entahlah, nggak ngerti gue sama penamaan burung ini. Banyak kok koleksinya ya ternyata nih. Tuh, koleksi burung-burung eksotis. Nah, kita keluar yuk dari kandang burung. Nah, ini kalau peribahasa bilang keluar kandang burung, masuk kandang macan. Kagak lah, nggak ya, nggak ada kandang macan sini. Macannya tadi nggak tahu lagi cuti kali, soalnya nggak ada di kandangnya.
capek men, capek. Ini bener-bener capek. Udah berapa jam kita nih keliling di sini nih. Tapi puas ya. Bisa dibilang nggak mengecewakan, walaupun capek tapi oke. Sekarang udah jam berapa ya? 2:30 sore. Baterai gue juga ditinggal berapa persen ya? Tinggal 20%. Jadi kita langsung arah pulang aja ya. Oke. Kita sekarang langsung menuju ke parkiran. Kebenaran gue masuknya dari pintu utara. Sekarang kita berangkat ke parkiran. Ternyata jalan ke arah parkirannya jauh juga ya. Berasa ini. Nah, ini kita udah di pintu utara ya. Ini udah nggak jauh dari parkiran motor. Oke, semangat. Sebentar lagi sampai. Oke, kita udah sampai di lokasi parkiran lagi ya. Gila loh yang parkir motor nih. Banyak banget. Emang kalau weekend mah habis-habisan ya. Sampai sepadat ini. Motor semua. Oke, kita sekarang udah mau riding pulang ya. Kita arah balik nih. Kita cari pintu keluarnya dulu ya. Gue juga nggak tahu pintunya kemana nih. Oh, sini ya keluarnya. Nah, kita pintu keluar nih. Kayaknya pemeriksaan STNK. Oke, sekarang kita udah riding arah balik ya. Jadi gimana menurut kalian? Ini oke banget sih kalau buat gue ya. Dengan budget yang minim, kita udah bisa rekreasi dengan apa ya? Dengan nyaman, terus juga dengan puas. Kalau di total pengeluaran gue itu tadi kalau nggak dihitung jajan dan sebagainya ya, itu cuman 7.000 perak. Iya loh, cuman 7.000 perak. Ya kalau dipukul rata anggaplah 15.000 lah. Di luar jajan ya, itu udah oke banget. Dan bisa dibilang nih, lu jalan di Ragunan sampai kram-kram kaki lu juga nggak kayak explore semua masih. Saking luasnya, banyak juga spot-spot hiburannya. Belum lagi kalau kalian naik wahana-wahana premium ya, premium maksudnya di luar ATM tadi, kayak perahu bebek itu, terus juga ada playground anak. Jadi banyak spot-spotnya, cukup oke lah. Gimana ya, penuh banget, padat. Jujur aja, jadi agak susah juga. Kayak kita mau ngapa-ngapain tuh antriannya panjang gitu. Kayak masuk tadi kan bayar tiketnya itu antrinya panjang. Tapi overall ya ini emang bagus lah. Sekali-kali kita ngalamin vibes-nya di weekend. Berhubung hari sudah mulai sore dan baterai handphone gue juga udah tiris, tinggal berapa persen nih? 11%. Jadi udah saatnya buat gue pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
Ingat, selalu hati-hati di jalan raya serta waspada. Akhir kata gua Ian izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.